Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan di Studio 1 Metro TV telah hadir 3 orang narasumber yang akan mencari tahu bagaimana kita tetap bisa menjaga mutu produk-produk Indonesia. Yang pertama telah hadir di sebelah kanan saya, Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 dan Kesehatan pada Masyarakat Beresiko Terdampak, Bara Hasibuan. Bang Bara, selamat malam. Malam, Leo. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga telah hadir bersama kita pemirsa di sebelah kiri saya, Ketua Komisi 7 DPR RI yang menangani salah satunya adalah energi, Saleh Partawanan Daulay. Pak Saleh, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Terima kasih sudah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang. Bang Sarman, selamat malam. Malam, Pak Leo. Saya ingin bertanya dulu ke Bang Bara. Bang Bara, Cesium-137 tadi sudah dijelaskan kurang lebih, tapi pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya secara singkat saja kronologi awal kenapa kemudian akhirnya kita menemukan ada cemaran Cesium-137 justru dari Amerika Serikat, Bang? Ya, memang itu ditemukan, terdeteksi ya produk udang kita terkontaminasi Cesium-137 itu di Amerika Serikat. Sebetulnya itu ditemukannya itu di pelabuhan-pelabuhan. Jadi udang-udang yang dikirim itu oleh PT BMS ke Amerika Serikat itu destinasi itu melalui 4 pelabuhan. Ya. Kemudian di pelabuhan itu kan memang ada, mereka mempunyai alat untuk mendeteksi kemungkinan apakah suatu produk ya yang masuk ke wilayah Amerika itu mengandung radioaktif kontaminasi atau tidak. Begitu. Dan ternyata memang pada waktu itu nyala itunya alarmnya. Alert ya? Alert itu nyala. Memang kemudian diperiksa memang betul. Ada kontainer dan juga ada produk udang yang memang mengandung kontaminasi CS137. Dari Cikande, Indonesia? Itu yang menemukan itu adalah petugas bea cukainya. Custom di Amerika? Custom dan Border Agency. Karena ini produknya makanan, kemudian mereka memberikan alert kepada FDA, Food and Drug Administration, semacam BPOM kita. Betul. Nah kemudian diteliti oleh BPOM, oleh FDA, kemudian FDA mengalert KBRI kita. Oh, KBRI kita di DC? Di Washington DC. KBRI kemudian alerted Jakarta. Nah di situ. Ya. Kemudian pemerintah bergerak cepat. Ya. Kita membentuk Satgas, kemudian kita langsung mencoba mentrace sumber kontaminasi ini dari mana. Kita bergerak cepat karena kita harus melakukan root cause analysis. Kenapa kontaminasi ini bisa kemudian menghinggapi produk udang itu. Kita bergerak cepat, tim dari Bapeten sebagai badan yang memang mempunyai otoritas untuk mengawasi soal nuklir. Ya. Kemudian BRIN, karena itu kan penelitian di situ ya, dan mereka mempunyai alatnya. Dibantu dengan Barreskrim dan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ditemukanlah ternyata memang source-nya ini adalah pabrik metal yang berlokasi di Cikande Industrial Park, kawasan industri Cikande di Serang, Banten. Bukan pabrik yang sama dengan yang mengirimkan kemudian ternyata memang public processing udangnya itu yang dimiliki oleh PT BMS itu jaraknya hanya 3 kilo dari lokasi pabrik metal itu. Jadi sama-sama di industrial estate. Sama-sama gitu memang. 3 kilometer terkontaminasi, Bang? Ya, karena memang kemudian kesimpulan dari Bapeten dan BRIN, kontaminasi itu awal itu dari scrap metal. Scrap metal itu yang terkontaminasi. Bahan baku untuk... Nah, tadi kan ada katakan Leo di penjelasan itu kan bentuknya bisa dust, debu kan? Betul. Itu kan gampang sekali. Dibawa oleh airborne, jadi airborne melalui udara. Kemudian dibawa sampailah ke pabrik pengolahan udang itu, yang kemudian mengkontaminasi produk udang. Bang, pertanyaannya begini, tadi kan sudah disebutkan bahwa temuan dari Satgas 9 orang terpapar, lalu ada sekian benda yang terpapar juga dan sudah dikumpulkan begitu ya, dipisahkan. Jadi kan kemudian scrap metal itu setelah diolah itu kan ada bekas-bekasnya. Kemudian ditaruh di kira-kira 12 lokasi di situ. Tetap di dalam kawasan industri? Iya, di sekitar situ. Nah, itu sudah di-identify. Memang ke-12 lokasi tersebut memang contaminated juga. Ya. Jadi tim dari Kementerian Lingkungan Hidup ya sudah mempunyai atau sudah melakukan proses dekontaminasi. Sudah di-identify 12 lokasi tersebut memang confirm contaminated. Kemudian
besi-besi sudah ini. Nah sekarang dalam proses untuk pemindahan. Dua lokasi sudah dibersihkan, dikumpulkan di satu lokasi yaitu di pabrik metal tersebut. Kemudian nanti pelan-pelan ya, nanti kemudian kita bersihkan semuanya itu 12. Dipindah ke satu, kemudian dilakukan proses pembersihan, dekontaminasi. Gitu. Apa yang menjadi jaminan Bang bahwa tidak akan lagi terjadi kontaminasi Bang? Karena itu kan tadi jaraknya sekitar 3 km saja. Ya, jadi kan itu kan seluruh kawasan itu kemudian kita telusuri kan. Kita melakukan deteksi. Seluruh kawasan Cikande ini oleh tim Cikande. Bapeten dan BRIN. Kita telusuri semuanya itu kan. Itu kan cukup besar. Jadi kita pastikan bahwa memang tidak ada lagi fasilitas pabrik atau apapun itu yang memang terkontaminated. Seluruh pabrik di situ ya? Iya, seluruh lokasi wilayah itu ya. Begitu. Kemudian kan juga para pekerja yang ada bekerja di pabrik metal dan di fasilitas processing udang itu juga semua para pekerja kita periksa. Warga yang tinggal di situ, sekitar situ juga kita periksa semua. Ya. Berapa persen keyakinan bahwa memang sumber kontaminasi itu dari scrap metal yang menjadi bahan baku pembuatan stainless steel atau apa Bang? Ya, stainless steel. Berapa persen keyakinan? Memang hanya dari situ atau masih? So far kesimpulan dari kita di Satgas ya, dari tim dari BRIN dan Bapeten, memang keyakinan kami cukup tinggi, memang sumber utamanya di situ. Di epicenter of the contamination itu memang di pabrik stainless steel tersebut. Jadi secara sederhana Bang, itu adalah sumbernya bahan logam mentah begitu ya? Scrap metal ya, logam mentah ya. Untuk dibuat, ini bahannya itu datang di Indonesia atau datang dari luar juga? Nah gini, itu kan pabrik sudah stop beroperasi. Pabrik stainless steel ini? Ya, stop beroperasi. Pemiliknya kemudian, itu kan pemiliknya warga negara China. Dia sudah kembali ke China. Nah, Barreskrim juga sudah melakukan investigasi. Nah, jadi sudah tutup, jadi Barreskrim belum bisa mewawancarai pemilik atau pengelola dari pabrik tersebut karena sudah kembali ke China. Jadi kita ingin tahu bagaimana dia mendapatkan scrap metal itu. Nah, kita sudah meminta keterangan dari Kementerian Perindustrian, yang juga ada di Satgas kan, Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian mengatakan pabrik tersebut atau PT yang mengelola pabrik tersebut tidak pernah mengajukan izin import. Impor bahan baku karena untuk izin impor scrap metal misalnya, kan memang izin importnya menerbitkan Kementerian Perdagangan. Tapi kan harus ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Rekomendasi untuk import itu tidak pernah dikeluarkan. Nah jadi Barreskrim masih melacak ini bagaimana. Kok bisa masuk? Betul, kok bisa masuk. Dan sumbernya dari mana? Apakah dari import atau mungkin dari dalam negeri. Jadi segala kemungkinan masih kita lihat begitu. Secara singkat saja Bang Bara, apa sih dampak langsung dari insiden ini? Apakah memang hanya sekian belas kontainer udang itu yang dikembalikan dari Amerika? Atau jadi kan yang kontainer yang sudah sampai ke Amerika, itu ada 5 kontainer yang sudah sampai, yang kemudian sebetulnya yang di BFDA kan border patrol itu, petugas di port itu, di pelabuhan itu kan mengambil sampel begitu kan, mengambil sampel. Jadi tidak semua itu diperiksa, tapi diambil sampel, kemudian memang ditemukan positif. Nah kemudian dilihat cek tanggal kedatangan kontainer sini, pada saat bersamaan itu ada kira-kira 5 kontainer. Itu kita nyatakan sebagai suspek. Ya, karena kita harus periksa dulu di sini. Nah 5 itu kemudian dipulangkan ke Indonesia. 1 sudah tiba, dan kita minggu lalu baru memulai tim dari BRIN dan Bapeten mulai melakukan inspeksi. Tapi juga ada kontainer yang dalam perjalanan menuju Amerika. Tapi karena ada kasus ini, ya kan, itu kemudian dipulangkan. Itu kontainernya dari Cikande juga? Dari PT BMS juga. PT yang sama? Kan udah 5 kontainer sudah sampai. Tapi kan kalau kita ekspor, ini kan mereka ekspor memang dalam volume yang besar kan Amerika. Itu kan bisa terus menerus kan. Nah ada beberapa ratus kontainer dalam perjalanan. Tapi karena ada kejadian ini, kemudian mereka memutuskan pemilik perusahaan untuk memulangkan kontainer tersebut. Pemilik perusahaan? Nah, 29 sudah sampai. 18 sudah dicek oleh tim dari BRIN dan Bapeten. Dinyatakan clear. No contamination, tidak ada kontaminasi sama sekali. 18 kontainer tersebut yang tadinya di bawah kekuasaan dari Badan Karantina Indonesia, sudah kita rilis. Kita berikan sertifikat untuk dikembalikan, dirilis. Kontainer tersebut dikembalikan kepada perusahaan. Baik. Sisanya itu masih kita periksa.
Jadi ada dua tipe kontainer yang dikumpulkan di Indonesia. Memang kontainer yang statusnya itu adalah suspek, diduga terkontaminasi, ya. 5 itu total, 1 sudah tiba, sedang kita cek, yang 4-nya dalam perjalanan. Menuju Indonesia maksudnya? Ada 29 yang itu namanya return on board. Jadi dalam perjalanan ke sana, diputuskan untuk kembali ke Indonesia. 29 sudah sampai, 18 sudah dicek, dan clear tidak ada kontaminasi. Baik. Ini saya ingin ke Bang Saleh dulu. Kalau melihat yang terjadi, ini kan masih berproses ya. Kita kecolongan atau memang FDA Amerika yang terlalu sensitif, karena mendapatkan informasi saya, Bang Saleh, bahwa sebetulnya kadar cesium 137 di udang itu masih relatif jauh di bawah standar minimal mereka. Bagaimana? Jadi pertama begini. Maksimal. Ya, jadi begini tadi Pak Bara udah menjelaskan ternyata yang pertama kali menemukan ada kontaminasi terhadap udang tersebut adalah katakanlah FDA dari Amerika. Nah, sebetulnya bukan di pelabuhan. Border ya. Border tapi lapor ke FDA. Kepada FDA. Yeah. Nah, sebetulnya kan dari sisi ini kalau memang betul bahwa itu ada kontaminasi, pertama adalah kok bisa barang yang terkontaminasi diberangkatkan ke sana. Itu dulu. Nah, karena itu maka tentu muncul berbagai macam asumsi dan juga pendapat. Pertama mungkin bisa jadi memang sebetulnya yang diberangkatkan itu awalnya di Indonesia sudah diperiksa ternyata bebas, tidak ada kontaminasi. Maka dia diberangkatkan. Termasuk diperiksa kadar cesiumnya itu ya? Termasuk tentunya kan sebelum berangkat kan diperiksa. Radioaktifnya. Nah ternyata sampai di sana oleh badan otoritasnya di Amerika mengatakan ini ternyata terkontaminasi, lalu dibawa pulang. Maka muncul pendapat kedua, jangan-jangan ini ada perang dagang. Kan bisa jadi begitu. Ini kan apalagi ada perang tarif segala macam dalam situasi seperti ini. Perang dagang ini. Jadi asumsi kedua ini muncul. Ya kan berarti jangan-jangan nanti ini impact-nya itu bukan hanya soal dagang ke Amerika saja, tetapi bisa berimplikasi pada perdagangan ke negara-negara lain. Jadi kalau misalnya tadi kalau Pak Bara mengatakan ada mungkin 100 atau 100 sekian kontainer yang berangkat terus itu kembali ke Indonesia. Pertanyaannya, barang ini mau dijual kemana lagi? Pertama kalau dijual ke Amerika biasanya kan harganya lebih bagus. Nah tetapi kalau sudah dipulangkan dan dipulangkan karena ada kecurigaan bahwa itu terkontaminasi, mungkin kalau kita mau jual ke negara lain kan akan jadi persoalan. Apakah negara lain mau terima atau tidak? Mungkin ditolak juga. Mungkin ditolak juga. Kemudian kalau mau dijual di dalam negeri, ini juga belum tentu laku juga di Indonesia. Ada yang mau beli nggak? Apalagi sekarang saya lihat pemberitaan di televisi juga kan sudah mulai banyak nih terkait dengan kontaminasi dan radiasi yang seperti ini. Nah karena itu tentu ini akan jadi problem. Makanya saya katakan bisa jadi asumsi kedua tadi ada perang dagang juga di sini sebetulnya. Tapi kita tidak tahu seperti apa. Nah kemudian yang ketiga yang ingin saya katakan adalah kelihatannya memang Indonesia itu harus betul-betul serius menangani masalah-masalah isu seperti ini. Di tengah katakanlah semakin canggihnya teknologi digital yang berkembang saat ini. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi katakanlah bertahan pada penilaian negara lain terhadap produk yang ada di Indonesia. Tetapi kita harus bertahan pada penilaian yang dikeluarkan oleh negara kita sendiri. Itu sama tadi seperti FDA bandingkan dengan Badan POM. Nah kalau Badan POM itu kan sudah punya otoritas sendiri untuk meneliti mana obat, kemudian makanan atau suplemen yang dikonsumsi oleh masyarakat ini baik atau tidak, buruk atau tidak. Ada standar sendiri. Ada standar sendiri yang dikeluarkan oleh Badan POM. Kalau misalnya ada negara lain mengatakan ini terkontaminasi, ini tidak benar dan sebagainya, Badan POM bisa kasih argumen. Kami enggak, menurut penelitian kami begini. Laboratorium kami melaporkan seperti ini. Dan karena itu perdebatan bisa dimunculkan. Dan nanti klaimnya tentu ya silakan dikembalikan kepada penilaian akhir ya tentu ya sains dan teknologi. Nah karena itulah maka di Indonesia menurut saya hal-hal seperti ini kan dampaknya luas. Nah bagian ketiga yang ingin saya sampaikan adalah tadi kalau misalnya memang betul ada kontaminasi seperti itu, kalau betul ya, maka yang muncul kemudian adalah soal industri yang ada di Cikande itu, terutama di area itu kawasan industri, itu kan kawasan industri modern. Nah, kalau misalnya ada kontaminasi seperti itu, apakah nanti produksi dari industri-industri yang ada di situ terganggu atau tidak?
Oh. Kan itu dampaknya luas gitu. Nah kalau misalnya betul ada kontaminasi seperti itu, tadi kan sekarang misalnya kayak beberapa hari terakhir ini saya lihat Menteri Lingkungan Hidup kan ke sana juga, meriksa langsung datang ke tempat. Nah kemudian tadi Pak Bara mengatakan sudah ada 12 tempat yang ditemukan yang terkontaminasi. Nah jangan-jangan nanti kalau semakin luas diperiksa, bisa jadi muncul lagi, tumbuhan lagi dan seterusnya. Nah masalahnya kalau temuan itu semakin luas, pemetaannya semakin jelas, apakah produksi industri-industri yang ada di situ terganggu atau tidak? Kalau terganggu, itu pasti dampaknya luas kepada masyarakat yang hidup di situ dan yang bekerja di situ. Karena income mereka kan akan berkurang, karena mereka akan di stop. Mungkin dipindah juga bekerjanya. Yang tadinya dia boleh bekerja di satu tempat ini, di 12 tempat tadi misalnya, tapi karena dia terkontaminasi kan pasti nggak boleh bekerja di situ lagi. Nah, saya secara jujur tidak mempelajari detail terkait dengan peta yang dimaksud tadi, yang 12. Saya baca beritanya memang ada 12 tempat. Tapi saya tidak tahu apakah yang 12 tempat itu ada produksi industri yang memang sedang bekerja di situ, yang sedang berproduksi dengan aktif atau tidak gitu. Nah, tetapi ini dampaknya luasnya, dampaknya akan bisa jadi luas kepada perekonomian masyarakat kita. Sementara saat ini dunia internasional secara umum juga sedang ada kompetisi, katakan seperti itu, untuk bagaimana industri-industri dalam negerinya bisa maju, memenangkan itu. Nah makanya itu saya katakan sekali lagi, ini klaim-klaim seperti ini menjadi penting untuk kita gitu. Nah yang terakhir yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan ini adalah bagaimana agar para ahli-ahli kita yang membidangi masalah ini memang dimunculkan juga ini untuk mereka punya argumen sendiri, punya landasan yang kuat sendiri untuk mengatakan oh ini aman. Karena kemarin kan Menko Pangan sudah menjelaskan bahwa udang yang ada itu adalah sebetulnya aman. Kadarnya itu masih di bawah standar yang ada. Karena itu tentu masih bisa aman. Gitu. Nah masalahnya apakah argumen yang disampaikan seperti itu cukup meyakinkan negara lain, cukup meyakinkan orang lain, pihak lain bahwa itu aman. Nah untuk meyakinkan itu tentu kita butuh orang yang ahli, expert yang memang bisa tadi berargumen gitu. Jadi iya, dan berdebatnya itu bukan lagi debat di lokal situ, bukan lagi nasional, tetapi dia harus bisa berdebat pada pentas internasional. Sejauh ini Bang Saleh melihat yang dilakukan pemerintah, Bang Bara dan kawan-kawan di Satgas seperti apa? Sudah bergerak cepat, sudah menyeluruh atau bagaimana? Jadi begini, tadi kan saya katakan yang menemukan itu kan justru dari otoritas Amerika. Nah lalu mereka bergerak. Itu sebetulnya satu hal yang menurut saya kan harus nanti itu dievaluasi. Mestinya kan sebelum berangkat kan kita harusnya bisa kita cegah dulu. Cegat dulu di sini. Tapi di luar itu begitu ada temuan ini, saya kira pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang bagus. Di antaranya kan tadi melakukan pemetaan dulu, memberitahu ke masyarakat, kemudian melakukan langkah-langkah antisipatif supaya jangan ada yang tercemar, yang kena radiasi dan sebagainya. Kemudian yang sudah kena dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, ada 9 orang, kemudian mereka ditangani secara medis. Nah, tetapi ada yang kurang menurut saya, satu lagi, karena ini keluhan dari masyarakat yang saya baca juga, bahwa sosialisasi dari pemerintah terkait dengan cesium ini masih kurang. Sebab apa? Masyarakat kan nggak semua mengerti nih. Jangan-jangan ini cuma, apalagi itu tadi. Kalau kena orang, ternyata dia tidak langsung, misalnya kalau efeknya itu tidak langsung terasa. Bisa jadi kalau misalnya jumlahnya sedikit itu bisa 15 tahun kemudian baru terasa. Dan bisa jadi kanker dan seterusnya itu tidak langsung, tapi ada tahapannya. Yang Metro TV harapkan sih Bang Saleh salah satunya dengan kita berdialog malam ini menjelaskan masyarakat kepada pemirsa, kepada masyarakat. Saya ingin ke Bang Sarman. Bang Sarman, yang paling penting sekarang sebetulnya kalau untuk pengusaha ya Bang, apakah memang penanganan dulu menyelamatkan yang pertama nyawa tentunya, yang kedua nyawa juga karena penghidupan yang terganggu di Cikande, atau masalah penegakan hukum? Karena dengar-dengar katanya Kementerian Lingkungan Hidup mau melakukan langkah hukum kepada pengusaha katanya yang membuat pencemaran. Bagaimana Bang? Ya, kalau kita dari dunia usaha sebenarnya merespon dengan positif ya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sudah langsung membentuk satu satgas, dan satgas ini sudah turun untuk melakukan mitigasi. Langkah cepat ya? Iya, langkah cepat dalam hal ini. Dan kami meminta supaya langkah-langkah antisipasi kita ini harus lebih banyak dipublikasikan ke luar. Jadi jangan hanya di dalam negeri. Karena kita ingin memastikan bahwa negara-negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor kita, mereka tahu bahwa kita serius.
serius untuk menangani hal-hal seperti ini, isu seperti ini. Itu pertama. Yang kedua, tentu memang kita harus juga melihat dampak-dampak ekonominya. Tadi Pak Daulay bilang, katakan tadi misalnya, jangan sampai isu ini akan mengurangi daripada minat negara-negara lain untuk beli barang kita, barang-barang Indonesia, untuk mengimpor barang Indonesia ke sana. Itu jangan sampai. Yang paling dekat udang ini dulu ya? Iya, udang ini dulu nih. Karena kita tahu bahwa pasar Amerika ini kan hampir 70% udang kita suplai di sana dan nilainya cukup besar, hampir 36 triliun kalau tidak salah. Jadi ini boleh dikatakan ini sangat-sangat strategis. Apalagi ekspor kita ini adalah salah satu penopang pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ini sangat-sangat sensitif. Itu. Nah, kalau masalahnya bahwa nanti katakanlah pemerintah akan melakukan tuntutan kepada perusahaan itu, saya rasa itu kesampingkan dulu lah. Lebih baik kita fokus dulu, urai dulu nih sebenarnya ini asalnya dari mana? Apakah dalam negeri ataukah memang ada tanda kutip bahwa ini terbawa dari bahan baku import yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha dalam hal ini. Ini harus diurai dulu nih supaya kita tahu. Ataukah memang seperti tadi Pak Saleh menyatakan bahwa ini tanda kutip ada sedikit pesan dampak dari perang dagang, atau memang betul-betul bahwa ini masuk dari luar. Memang murni insiden. Ya, insiden. Nah, kalau seperti itu berarti ekosistem industri kita ini harus dibenahi. Terutama tadi itu. Misalnya apakah memang seluruh barang import kita terutama makanan atau mungkin hasil laut kita itu sudah dilakukan pengecekan di dalam negeri. Ada sertifikatnya. Kalau itu ada, berarti kita punya argumentasi dong di sana bahwa pengecekan kami di sini nggak ada. Sebetulnya sudah ada kan sertifikasi atau pemeriksaan di sebelum berangkat dari pelabuhan di Indonesia. Berarti kan pemerintah harus mengcounter sebenarnya dengan data yang kita punya dalam hal ini. Tapi kan kita tidak ada di counter itu. Nah, tapi apapun itu kami dari pelaku usaha yang berharap adalah tolong segera mitigasi ini dilakukan, diurai semuanya. Sebenarnya sumbernya itu dari mana? Pastinya di mana? Pastinya dari mana? Kalau kita tidak tahu, tentu kita tidak tahu nanti bagaimana mitigasinya. Kalau dalam negeri, harus dicek. Kalau katakanlah itu terbawa dari barang-barang import yang merupakan bahan baku dari industri kita, nah berarti juga harus dicek ini. Bagaimana ya di pelabuhan kita kok masuk kok nggak terdeteksi gitu loh. Amerika sendiri juga kan tadi juga di pelabuhan kan dicek. Ya kenapa di pelabuhan kita masuk bisa sampai ke industri, sampai ke pelabuhan tanpa gak ketahuan. Atau jangan-jangan alatnya ada, Bang Sarman, tapi mungkin sudah lama tidak dikalibrasi. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian kita bisa memastikan sumber pasti dan kemudian melokalisir kontaminasi ini. Kita akan lanjutkan di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Tiap orang